hormati Pak Beldowi Ususon yang hari ini akan dipotret langsung oleh salah satu tim dari BPD Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur yang saya hormati. Satu bagian dari kita semua, Bapak Ibu, hari ini masih diberikan kesehatan sehingga dapat dipertemukan dalam keadaan bahagia. Kalau tadi mungkin tidak bagus untuk detek ini ketika ada monitoring dari inspektorat karena mendadak. Jadi baru pagi tadi saya ditelepon oleh Pak Karya. Nah, inspektorat meluncur ke Duringan 1 siang. Karena Pak hari Senin kemarin kami sudah ada di monitoring di SD Negeri 3 di Solo sampai jam 4. Dan alhamdulillah teman-teman minimal kesalahan, meskipun masih ada satu yang harus dibenahi, tidak lepas dari kesungguhan kita semua, kesungguhan Bapak Ibu guru. Termasuk sejak hari ini, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini memberikan kebaikan pada kita semua dan selanjutnya bisa mengantarkan sebanyak 854 siswa kita menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Allahumma amin. Insya Allah nanti kita akan dapat keberkahan ketika kita mampu mengantarkan anak-anak kita. Terkait dengan kegiatan hari ini, pendampingan guru penggerak yang nanti akan dipotret langsung oleh Balai Besar Guru, sepenuhnya seperti apa kegiatannya pada Pak Guru. Akhirnya sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, saya hormati Pak Dr. Baidan Ahmad selaku asesor dan juga fasilitator juga lagi dari BPD Jawa Timur yang pada hari ini kebetulan saya untuk pendampingan individu 2 PDP Angkatan 9 di Kabupaten Tenggara. Kemarin saya sudah ketemu beliaunya, kebetulan kemarin di SD saya, dan untuk hari ini moneter juga Joko pas saya lagi. Serta Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Duringan yang saya hormati. Mukadimah dari Kanjeng terkait dengan langsung terkait dengan pendampingan individu 2 ini, calon guru penggerak kebetulan Pak Imam Baidowi untuk pendampingan individu 2 ini memang harus dilibatkan Bapak Ibu karena nanti terkait dengan materi keempat. Adapun agenda pada pendampingan individu hari ini yaitu ada 4 materi Bapak Ibu. Yang pertama adalah refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian materi yang kedua, refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, ini filosofis Ki Dewantoro. Kemudian 1.2, nilai peran guru penggerak, dan 1.3, visi guru penggerak. Kemudian materi yang ketiga yaitu rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Kalau sekarang trennya yang lagi naik daun adalah komunitas belajar atau KOBEL. Ini nanti terkait dengan komunitas praktisi dan juga 3 materi yang sudah saya sebutkan nanti istilahnya tidak melibatkan Bapak Ibu masih bisa kita lakukan. Dan untuk materi yang keempat ini nanti fokus ke
fasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi nanti dalam forum ini Pak Imam Baidowi nanti menyampaikan, mempresentasikan terkait dengan visi sekolah, dan juga nanti juga menyampaikan juga visi pribadi Pak Imam Baidowi. Terkait hal ini nanti Bapak Ibu tolong selama dalam diskusi nanti tolong untuk berperan aktif apa yang disampaikan oleh Pak Imam Baidowi. Kemudian dalam sesi ini Bapak Ibu, nanti yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi. Kemudian merumuskan kalimat umpan dan melihat isi sekolah. Jadi Pak Imam Baidowi sudah dipersiapkan di isi sekolah. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi serta mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan terakhir nanti penutup, dan setelah penutup Bapak Ibu bisa nanti kita buka sesi diskusi, mumpung pada kesempatan ini sumbernya berada di sini, beliaunya Bapak Dr. Baik, Bapak Ibu bisa betul besok dan kami sumbernya terkait dengan program guru penggerak. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di awal sesi ini, dan nanti saya juga di akhir sesi akan memberikan sedikit penguatan terkait dengan sesi ini. Jadi saya sekian dulu, dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Imam Baidowi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Hai. Halo. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadir rasulullah wa mustafi sallallahu wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Turunan, yang kami hormati Bapak Dr. Firdan Ahmad selaku DPDP Jawa Timur, P4TK, kalau dulu adalah P4TK, PPKN dan IPS di Batu. Yang saya hormati pengajar praktek saya yaitu Bapak Agus Jilitoko selaku Kepala Sekolah dari SSD Wonati Nusa. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya telah diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang guru ini tanpa suatu hambatan, dan mudah-mudahan kenikmatan ini bisa terwujud mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa peradaban dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, dan mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu guru yang kami hormati, terima kasih saya ucapkan sekali lagi buat Bapak Ibu guru, ada Pak Fi, Pak Huda, dan Pak Agus Seduo. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf mengganggu dan panjenengan. Baik Ibu guru, saya akan menyampaikan beberapa materi sedikit tentang bagaimana seorang guru penggerak yang ada di sekolah. Jadi ini adalah salah satu tugas saya sebagai guru penggerak yang ada di sekolah. Sebenarnya saya malu Bapak Ibu kepada panjenengan semua sebagai guru yang lebih senior dari saya sangat malu sekali. Karena apa? Saya masih kecil dan banyak belajar banyak. Bapak Ibu guru di sini itu Bapak Ibu guru hebat, di mana beliau ini telah mengajarkan lulusan yang terbaik. Jadi keponakan saya cerita Pak, tiga-tiganya itu jadi yang pertama di BPS Sekolah Kedinasan, juga alumni dari SMP 1 Turunan. Yang kedua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, adik keponakan saya itu juga dari SMP 1 Turunan. Yang terakhir ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pemasyarakatan STIP, juga dari SMP 1 Turunan. Ini adalah berkat dari Bapak Ibu guru SMP 1 Turunan
Makanya Bapak Ibu guru, mohon maaf, saya berdiri di sini bukan kok saya itu yang lebih pintar dari panjenengan, bukan, tapi kita share bersama. Monggo Pak Haji Nana, apa tadi? Selamat datang. Jadi saya di sini bukan saya yang lebih pintar dari panjenengan, bukan, tapi kita share bersama bagaimana kita mengubah paradigma berpikir dari pendidikan yang zaman dahulu ke pendidikan yang sekarang. Ketika kita belajar seperti ini, pernah saya kutip dari sahabatnya Rasulullah yaitu Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya, jangan kau didik anakmu sesuai zaman kamu. Itu pernah saya kutip di salah satu sahabat Ali, ya Abi Thalib, sahabat Rasulullah, bahwa berpikir bahwa bagaimana kita mendidik anak kita di era zaman sekarang. Bapak Ibu guru yang saya hormati, berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih. Kita sering sekali Bapak Ibu memberikan sebuah apresiasi terhadap teman kita, anak didik kita, tapi kita lupa dengan apresiasi terhadap diri kita. Kita itu luar biasa sehingga kita perlu dibuat apresiasi. Bapak Ibu masuk di materi ini. Ya. Bapak Ibu, ini adalah salah satu puisi yang masih saya dengar dan asik bagi saya. Tapi ini adalah luar biasa. Ini adalah puisi dari karangan dari Bapak Founding Father kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Di sini dengan judul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Riau itu aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Bu Irma mau baca lanjutnya. Jika aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Monggo Pak Fikri dibacakan. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Lebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Pak Haji Nana, monggo Pak. Pak Haryanto. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Bu Supre, monggo Bu. Jikalau aku melihatkan anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Menteri, Pak Menteri, Pak Menteri, aku bukan lagi melihat para manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ini adalah salah satu bagian dari puisi Founding Father kita, yaitu Bapak Soekarno. Beliau sangat puisi sehingga melihat sesuatu itu bukan berdasarkan berbeda-beda, tapi melihat Indonesia. Ya, puisi ini adalah bagian kecintaan beliau terhadap Indonesia. Meskipun kita berada di desa Pakis, di kecamatan Durengan, dimanapun berada, tapi kita tetap Indonesia. Sama ketika di dalam anak didik kita, ada yang anaknya petani, ada yang anaknya pegawai, ada yang berhidup mancung, dan ada yang berhidup pesek. Semuanya adalah anak bangsa dan anak Indonesia. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan memahami tentang pentingnya visi yang berpihak pada murid sebagai landasan sejarah inisiatif perubahan dalam pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan saat ini adalah yang sangat tren adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid atau yang disebut dengan penghamba pada siswa.
Maksudnya menghamba bukan kita sebagai pelayan anak, tapi bagaimana kita bisa menuntun anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat amal. Bahwa itu yang kami hormati, menuntun bukan berarti bahasanya menggeret atau menarik, tapi menuntun adalah membiarkan anak untuk terus berekspresi, tapi ketika dia dalam bahaya, maka kita arahkan ke dalam yang lebih baik. Makanya Bapak Ibu semuanya, Bapak Guru hebat semuanya di SMP 1 Triliun itu luar biasa, karena sampai saat ini sudah berpihak pada murid. Semuanya sudah mengajarkan bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara yang bagaimana kita betul-betul berpihak pada murid telah diterapkan di dalam pembelajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu terbukti bahwa hari ini dan ke depan dan kemudian sebelumnya telah mencetak generasi-generasi yang luar biasa. Ya, jadi saat ini anak sudah betul-betul memperoleh bahasanya, memetik hasil dari pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan. Itu luar biasa. Mengapa? Bagaimana manajemen perubahan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif perlu dilakukan? Bapak Ibu, nanti saya akan menjelaskan bagaimana tentang inquiry apresiatif. Terus kemudian membuat inquiry apresiatif, membuat visi atau sekolah impian yang disebut dengan akron dan dalam belajar. Bapak Ibu, ingatkah Bapak Ibu ketika kecil kita sering memimpikan sebuah cita-cita? Apa yang dicita-citakan? Contoh, ya Ibu Irma cita-cita dulu jadi apa Bu? Jadi guru. Alhamdulillah terwujud. Mungkin Bu Suyati cita-cita itu betul. Alhamdulillah jadi guru. Bu Anis guru. Pak Fie tentara. Nah ini alhamdulillah. Ketika kita punya cita-cita, sebuah impian yang luar biasa, maka impian itu akan menjadi energi yang positif pada diri kita. Oke, Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa, guru pernah masa kecil punya cita-cita. Ini visi Bapak Ibu, ya, visi itu penting sekali dalam visi, karena di dalam visi itu kita melukiskan tentang pada kanvas yang masih kosong. Terus kemudian bintang menunjuk arah yang memandu menjelajah untuk mencapai sebuah tujuan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Oke. Jadi ketika kita punya visi, kita akan membuat sebuah representasi visual masa depan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita melihat bahwa kita punya sosok Mahapatih yang luar biasa, yaitu Gajah Mada. Gajah Mada bukan seorang raja, tapi ketika dia mempunyai visi yang luar biasa, maka Gajah Mada mampu membuat perubahan yang luar biasa sehingga menyatukan Nusantara. Kita semua mengenal Sumpah Pemuda Gajah Mada. Gajah Mada adalah Mahapatih bukan raja. Sumpah tersebut menggerakkan kerajaan Majapahit menjadi kerajaan besar di Nusantara. Visi pribadi beliau begitu kuat, dipercaya hingga didukung oleh warga dan kerajaannya. Visi itu menguatkan hatinya, menggerakkan hati semua orang dan mempersatukan tidak bersama dalam pencapaiannya. Guru memang bukan kepala sekolah, namun jika visi seorang guru memiliki makna yang kuat, maka visi tersebut berpeluang menghubungkan hati lebih banyak pihak hingga kemudian mengundang upaya kolaboratif demi mewujudkannya. Visi seorang guru harus dapat diakini semua pihak karena sangat jelas, yaitu keberpihakan kepada murid. Jadi kita bisa mengambil sebuah pembelajaran dari Gajah Mada. Gajah Mada bukan seorang raja, dia hanya Mahapatih, tapi visinya mampu menggerakkan seluruh rakyat Nusantara untuk menyatukan Nusantara sehingga dikenal dengan nama Sumpah Kelapa. Itu adalah visi dari Gajah Mada. Bapak Ibu, seorang guru mendidik bukan pekerjaan administratif, Bapak Ibu. Target pekerjaan kita bukan hanya sebuah dokumen, selembar kertas atau daftar angka. Mendidik tidak hanya berbicara, tapi tentang dimensi waktu sekarang. Sasaran pekerjaan kita adalah manusia. Target pekerjaan itu kita adalah pertumbuhan manusia demi manusia. Hasil pekerjaan kita baru akan terlihat saat manusia berkarya.
berkarya di masa depan nanti. Oleh karena itu, memiliki visi tentang pertumbuhan murid menjadi hal yang sangat penting bagi seorang guru. Visi yang diharapkan terwujud pada murid Bapak Ibu di masa depan. Visi mengenai murid inilah yang nantinya menjadi bintang petunjuk arah bagi guru untuk menentukan program dan strategi dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, seorang guru harus mempunyai visi pribadi, di mana visi itu nanti akan tercover jadi satu menjadi visi sebuah visi besar, yaitu yang disebut dengan lembaga kita, yaitu sekolah. Untuk membantu Bapak Ibu dalam memaknai bagaimana pentingnya visi tentang murid, mari kita membuat gambar yang bertemakan imajinasi tentang murid masa depan. Bapak Ibu, kita akan mencoba bagaimana Bapak Ibu membuat sebuah imajinasi bahwa murid dalam Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the second lesson. Jadi Bapak Ibu akan saya jalankan sedikit untuk ini. Bagaimana kita membuat sebuah impian bahwa bagaimana nanti 10 dan 5 tahun yang akan datang murid kita itu seperti apa. Kita akan menggambarkan atau jadi Bapak Ibu silakan melengkapi sebuah kalimat umpama ini. Saya memiliki murid yang titik-titik. Saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah saya mengutamakan titik-titik. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa itu saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Ibu saya berikan sedikit titik untuk melukiskan bagaimana 5 atau 10 tahun yang akan datang impian dari Bapak Ibu semuanya, sekolah dan murid bagaimana yang Bapak Ibu inginkan. Mohon maaf nanti saya berikan langsung dipun tulis lama, nanti akan saya bacakan satu persatu semuanya. Membuat impian murid untuk 10 atau 5 tahun yang akan datang. Impian murid. Bapak Guru hebat bisa ditulis bagaimana impian dari 5 sampai 10 tahun yang akan datang sebuah murid kita. Yang mengenai murid kita Pak. Jadi saya memiliki murid yang seperti apa 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Saya percaya bahwa murid adalah apa Bapak? Di sekolah saya mengutamakan apa? Murid di sekolah saya sadar betul bahwa saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa
sekolah SMP 1 Durenan. Apakah nanti muridnya seperti apa? Itu adalah impian dari Bapak Ibu semuanya. Bagus. Wah, orang oleh turunan, orang oleh turunan, buatan baru turunan. Matur suwun Bapak Ibu semuanya. Dari jawaban Bapak V, saya ingin memimpikan anak saya agar sukses, mengukir di atas batu, mendidik murid agar disiplin, mengemban amanah murid-murid saya akan sukses sesuai dengan apa yang telah diperjuangkan. Luar biasa. Berikan tepuk tangan Pak V. Ya. Yang kedua, saya ingin membentuk murid saya berkarakter, Bu Suyati, beriman, bertakwa, jujur, toleransi, semangat belajar yang tinggi. Tepuk tangan untuk Ibu Suyati. Yang kedua dari Pak Balung, saya ingin membentuk murid saya berkarakter, individu yang unik, kejujuran, kedisiplinan, kunci dari kesuksesan. Ya, tepuk tangan untuk Pak Balung. Ya, jadi dari setiap impian itu Bapak Ibu, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Berarti kita sebagai seorang pendidik mampu membuat anak didik kita sukses dunia akhirat dengan impian yang telah kita harapkan. Kita lanjut. Saya akan membuat sebuah garis besar Bapak Ibu.
Saya memimpikan murid-murid saya yang soleh dan solehah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu visi saya. Berkarakter, berbudaya, inovatif, kreatif, tahan banting, mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman, tidak mudah menyerah untuk menjadi sukses. Saya percaya bahwa murid adalah hamba Allah yang sudah memiliki takdirnya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing. Murid adalah bagian dari masyarakat yang memajukan daerahnya dan negaranya. Murid adalah manusia yang berpotensi menjadi sukses dan bercita-cita tinggi. Ini hampir sama dari apa yang Bapak Ibu tuliskan. Yang selanjutnya, di sekolah saya mengutamakan pengembangan budi pekerti, karakter, sikap religius, prestasi, dan mengemban kecerdasan siswa baik kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa memiliki karakter yang baik adalah kunci kesuksesan membaca, merupakan gudangnya ilmu sekolah adalah bagian dari pembelajaran sepanjang hayat. Karena saya adalah guru bahasa Indonesia, Bapak Ibu, saya akan membuat sebuah visi literasi. Ternyata literasi itu adalah hal yang sangat luar biasa, karena di dalam sebuah literasi itu kita bisa menangkal bahwa bernalar kritis. Terus saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mewujudkan sekolah yang maju berkualitas yang dapat mengasah minat dan bakat siswa, meningkatkan prestasi serta mewujudkan siswa yang berakhlakul karimah. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa tugas kami sangat berat. Namun tugas ini adalah bagian dari panggilan jiwa, dan tugas ini adalah tugas yang sangat mulia yang patut untuk diperjuangkan. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, kita adalah salah satu guru yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara itu sebagai seorang petani, Bapak Ibu, yang menabur benih-benih kebajikan. Petani itu ketika menanam jagung, maka di tempat kotor pun maka akan tumbuh baik, akan tumbuh meskipun di kotoran hewan, kotoran kambing, di tempat kotor maka benih itu tetap akan tumbuh. Tapi bagaimana tumbuhnya bisa sempurna? Tugas kita sebagai seorang guru baik, kita harus memberi pupuk, terus kemudian memberikan sebuah obat ketika sakit, terus kemudian mencabuti rumputnya ketika ada rumput liar, sehingga jagung itu akan tumbuh dan berkembang dengan baik dan akan menghasilkan buah yang luar biasa. Itu diibaratkan seorang petani bagi filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita diwajibkan untuk menuntut Bapak Ibu, menuntut anak didik kita berpusat pada murid. Jadi bahasanya adalah menghamba pada siswa. Menghamba bukan berarti kita menjadi pelayan siswa, bukan kita menjadi burunya siswa, tapi kita menuntut mereka ketika dia masuk di lubang, kita arahkan untuk tidak masuk di lubang. Ketika dia akan terjatuh, kita akan tarik supaya dia tidak terjatuh. Itu adalah filosofi dari pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang kami hormati, luar biasa. Karena apa Bapak Ibu? Suatu saat nanti saya mengutip pendapat dari ulama bahwa nanti di surga salah satu yang akan menggeret kita, menarik kita adalah murid-murid kita. Karena apa Bapak Ibu? Kita tidak tahu mereka nanti akan jadi apa, sehingga nanti di surganya Allah mereka pasti akan menarik kita karena mereka tahu bahwa patuh dan taatnya guru terhadap mereka, sehingga mereka mengetahui tentang bagaimana di surga itu ada amal soleh masuk surga pertama. Jadi guyonannya adalah gini loh, Le, kamu masuk surga, ditanya malaikat. Terus kemudian dari itu amal jariah. Siapa yang memberitahu kamu amal jariah? Adalah guru saya. Panggil guru kamu dulu, baru masuk surga setelah guru kamu. Terus kemudian dari pintu orang yang anak soleh. Terus kemudian dia masuk surga, ditanya malaikat, loh kamu kok tahu kalau anak soleh masuk surga? Siapa yang beritahu? Guru kamu.
guru kami, panggil guru kami. Itu anak-anakku. Seperti saya mengutip bahwa pernah dikatakan oleh Bapak Fili bahwa setiap pendidikan itu tanamkan karakter pada anak. Ya, Pak Fili pernah mengatakan pada saya bahwa ketika mendidik anak, tanamkan karakter pada anak. Karena karakter itulah yang akan membawa mereka menuju sebuah kesuksesan. Bapak Ibu yang luar biasa, terima kasih ya telah selalu mendampingi pembimbing saya sebagai guru baru di sini. Mohon maaf, saya guru baru di sini. Bahasanya kayak tentang saya itu kalau guru baru itu masuk di rumah itu belum tahu mana jendela, mana pintu, mana kamar mandi. Bapak Ibu guru inilah yang membimbing saya, Bapak kepala sekolah, ini loh lokasinya tempat mandi, ini loh lokasinya pintu seperti itu. Saya juga masih geraya-geraya Bapak Ibu. Berdiri di sini bukan karena saya itu lebih pintar atau bagaimana dengan panjenengan, tapi kita berkolaborasi di dalam satu instansi yang luar biasa ini untuk mendidik anak didik kita. Bapak Ibu yang kami hormati, ladang kita, sawah kita di negeri ini, SMP 1 Durenan. Bagaimana kita bisa mencangkul, menanami bibit itu adalah di SMP 1 Durenan, dan yang berdampak kebahagiaan pada keluarga kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Lanjut. Hal yang mencerahkan saya sebagai pendidik di sepanjang proses menyusun visi pribadi saya yaitu saat membuat pertanyaan, melakukan identifikasi, menemukan, kemudian membuat sebuah visi, mendesain rencana, semua yang dilakukan dengan tetap saling berbagi, saling menguatkan, saling berkolaborasi antara stakeholder terkait. Hingga saat melakukan eksekusi semuanya dilakukan bersama, tak ada satupun yang terdiam. Semuanya melakukan perubahan demi mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain kekuatan bersama akan menjadi lebih besar pemahaman awal mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, 5 nilai dan peran dari saya pahami dapat menambah referensi dalam mewujudkan visi saya. Lanjut itu. Dalam menentukan visi itu ada yang disebut dengan ini kan, inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengubah perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan babja. Jadi Bapak Ibu mungkin masih asing terhadap apa itu yang disebut dengan babja dalam dijalankan dalam suasana positif dan apresiatif. Lanjut. Untuk melaksanakan inquiry apresiatif diperlukan sebuah strategi. Strategi itu yang dikenal dengan akronim babja, yaitu buat sebuah pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Bapak Ibu, nanti di sesi berikutnya Bapak Ibu, saya ingin mengetahui visi Bapak Ibu guru semuanya terhadap bagaimana visi Bapak Ibu untuk pendidikan di lembaga kita. Saya membayangkan penerapan inquiry apresiatif dalam konteks saya sehari-hari sebagai pendidik. Yang pertama, dengan seringkali menjadi coach bagi guru lain dengan melakukan kebiasaan positif, yaitu dengan menggali kebiasaan baik dari rekan sejawat. Sering memberi pujian, apresiasi kepada rekan sejawat, dengan begitu nilai positif akan sering dikuatkan. Yang B, sering memetakan peluang dan berefleksi, dan begitu kita lebih menghargai apa yang kita lakukan dan sering mengambil sebuah pelajaran. Saya tidak pernah berhenti mencoba Bapak Ibu, terus menjaga semangat dalam berkarya, sehingga energi positif yang besar sangat dibutuhkan agar semangat mencapai visi dapat terjaga. Lanjut Bapak Ibu. Nah, perencanaan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi itu adalah tugas kepemimpinan di sekolah adalah menciptakan keselarasan kekuatan dengan cara yang membuat kelemahan suatu sistem menjadi tidak relevan. Menurut Peter F. Drucker, ini adalah pendapat seorang ahli bahwa menjadi prakarsa perubahan adalah menciptakan keselarasan dan kekuatan dengan cara yang membuat kelemahan suatu sistem menjadi tidak relevan. Bapak Ibu, ini adalah visi pribadi saya.
Visi politik pilihan saya yaitu adalah terwujudnya generasi unggul sesuai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, pada dasarnya semua visi yang Bapak Ibu tuliskan tadi adalah di mana mewujudkan terwujudnya generasi unggul sesuai profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila itu ada sebuah filosofi yang luar biasa, Bapak Ibu. Sekolah impian saya adalah gambaran sekolah saya, yaitu guru mengajar sepenuh hati, siswa bahagia pergi ke sekolah, siswa mencintai alam dan lingkungannya, siswa mencintai budayanya, dan siswa menjunjung norma dan etika. Sikap guru terhadap murid juga harus selalu membuat nyaman bahagia. Begitupun sikap murid kepada guru senantiasa sopan dan menjaga etika. Ini adalah salah satu dari wujud dari filosofi KHD, yaitu anak itu tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan akan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini teori tabula rasa yang dulu pernah kita pikirkan bahwa anak adalah kertas kosong yang ditulis oleh Bapak Ibu guru, sekarang itu menjadi bukan tidak berlaku, tapi menjadi anak bukan seperti itu, Bapak Ibu. Oke, anak adalah punya kodrat sama-sama. Maksudnya itu adalah anak sudah mempunyai takdirnya, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kenapa kita itu hanya menjadi penuntut, bukan seorang yang menarik? Karena anak itu sudah punya takdirnya, sehingga di dalam takdirnya guru itu menebalinya, Bapak Ibu. Jadi anak sudah punya takdir sehingga kita hanya bertugas menebali kertas kosong itu. Ini adalah salah satu filosofi KHD, Bapak Ibu, di mana teori tabula rasa bahwa anak sebagai kertas kosong itu adalah belum tepat. Yang tepat adalah anak itu sudah punya kodrat yang sama-sama, sehingga yang menebalinya adalah pendidikan di sekolah. Itu Bapak Ibu. Semua yang saya lakukan itu adalah kita tetap pada berfondasi pada dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Hari ini Bapak, Sabtu Minggu ini kita sudah melaksanakan yang disebut dengan P5. P5 meskipun agak mendadak tapi luar biasa. Di dalam kelas 7 ada suara demokrasi, ada kepemimpinan dan ada opini. P5 pada dasarnya adalah ini, Bapak Ibu. Kita membentuk karakter dari anak itu menjadi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Ketiga adalah mandiri. Jadi belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, mandiri dan kreatif, ya, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ini adalah salah satu dari visi dari sekolah kita, Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya semua visi yang kita terapkan dalam diri kita itu adalah berpaku pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Baik, ini Bapak Ibu. 5 perubahan yang menurut Anda paling diperlukan di sekolah demi mewujudkan visi kemerdekaan dan lebih efektif, menurut saya Bapak Ibu, menurut saya ini adalah 1. Membiasakan peserta didik dengan budaya religius. Itu sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya, yaitu senyum, sapa, saling, sopan, dan santun. Sering dilakukan ketika sebelum masuk ke sekolah, di gerbang, Bapak Ibu guru yang lain, Bapak Guru hebat sudah melakukannya. Yang kedua adalah mengembangkan minat dan bakat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler, yaitu ada dansil, seni tari, musik, aktivitas, dan puisi. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran berpusat pada peserta didik dan kepemimpinan murid melalui kesepakatan belajar dan menggunakan model metode sumber media variatif sesuai karakteristik peserta didik. Dan ini
lakukan. Yang keempat yaitu mengembangkan sekolah ramah anak Bapak Ibu, dan ini sudah dilakukan di SMP 1 Gerenan, yaitu anti korupsi, anti narkoba, dan sekolah sehat. Sering sekali dalam pembelajaran kita di upacara dan sebagainya telah diterapkan, diinstruksikan, dihimbau kepada semua siswa untuk melaksanakan ini. Yang kelima yaitu mewujudkan kolaborasi antar semua pihak dengan murid, guru lain, kepala sekolah, wali murid, komite, komunitas praktisi, organisasi profesi, dan SKPD terkait. Dan ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Sekolah kita memang sekolah yang luar biasa, dan itu sudah dilakukan. Makanya Bapak, seumpama nanti ke depannya sekolah kita menjadi sekolah penggerak, itu adalah pas karena sudah mewujudkan 5 dimensi profil pelajar Pancasila ini. Visi pribadi saya Bapak Ibu adalah terwujudnya peserta didik yang unggul, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, serta bahagia dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Saya mempunyai visi pribadi Bapak Ibu, yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul. Bapak Ibu, mohon maaf saya terus berbicara di depan karena memang mungkin nanti insya Allah kita bisa diskusi dan sharing sesi selanjutnya. Bapak Ibu, sebelum saya jadi pegawai negeri dulu, ini adalah sebuah cerita. Pada waktu zamannya Prajabaratan, saya mendapatkan materi pola pikir pada waktu itu. Mungkin kalau sekarang itu pegawai guru juga di pola pikir itu saya dilempari banyak. Terus dilempari banyak, terus kemudian balik itu diwujudkan sebuah impian Bapak Ibu oleh ibu guru instruktur itu, ya, WI-nya dilempari banyak. Apa yang saya ucapkan? Pertama kali saya ucapkan, saya akan mengantar anak didik saya menjadi seorang penulis pada waktu itu. Alhamdulillah Bapak Ibu guru, di SMP yang lama itu sekarang ada seorang penulis yang luar biasa. Sekarang mulai di Universitas 17 Agustus, yang sekarang bukunya itu 2 juta eksemplar kopi untuk penulis novel. Dan itu baru kemarin saya tahu bahwa ada seorang siswa SMP Negeri 4 Tangerang pada waktu itu sehingga mampu menjadi seorang novelis. Dia mampu menjual 2 juta eksemplar novel. Ini adalah salah satu dari visi impian Bapak Ibu. Ketika kita punya visi, maka visi itulah yang akan menjadi impian bagi kita. Dan semuanya tertulis jadi ini Bapak Ibu. Visi ini sudah tertulis. Ini bisa menjadi sebuah energi positif bagi Bapak Ibu guru semuanya untuk mewujudkan sekolah yang luar biasa. Jadi ketika dalam visi itu kita harus menerapkan ini Bapak Ibu. Rencana Bagja. Bagja adalah salah satu dari akronim Bapak Ibu. Pertama adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, atur, ya, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini adalah Bagja dari mewujudkan sebuah visi, dari visi pribadi yang akan terakomodir menjadi visi yang besar, yaitu visi di sekolah. Saya Bapak Ibu mempunyai visi, yaitu pembiasaan 15 menit budaya literasi sebelum masuk ke jam pelajaran. Tujuannya adalah membentuk anak bernalar kritis dan mandiri. Ini sesuai dengan tujuan 6 dimensi dari profil pelajaran Pancasila. Karena Bapak Ibu semuanya, sekarang kita tidak menutup suatu ilmu bahwa di dalam literasi dan numerasi di AEBK itu adalah literasi. Ternyata anak didik kita itu malas sekali membaca. Karena makanya nilai literasi itu sangat penting, karena ketika membaca 1 lembar ataupun 1 monitor sudah malas. Nah, membaca adalah salah satu bagian pengetahuan atau keterampilan baru, bukan pengetahuan. Jadi saya mempunyai visi bahwa ketika dalam 15 menit ini budaya literasi membaca masuk dalam pembelajaran saya. Itu visi pribadi saya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu semua juga punya visi pribadi untuk anak didik kita.
Ini Bapak Ibu. Bagja, oke. Bagja ini adalah Bagja. Prakasa perubahan mengembangkan kegiatan literasi siswa dapat meningkatkan budaya membaca anak. Ini visi saya Bapak Ibu. Dari mana saya mencari visi ini? Dari Bagja ini. Yang pertama adalah saya buat pertanyaan Bapak Ibu. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan kegiatan literasi yang dapat meningkatkan budaya membaca anak? Ini saya gali sebuah pertanyaan. Terus kemudian tindakan saya adalah menggalang kerjasama dengan kepala sekolah, guru dan seluruh pemangku kepentingan dan warga sekolah untuk bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan kegiatan literasi. Komunitas praktisi, komunitas belajar itu perlu dilakukan Bapak Ibu untuk menjawab visi seperti ini. Jadi kita bisa sering diskusi bersama-sama bagaimana Bapak Ibu bisa mewujudkan sebuah visi itu. Lanjutnya adalah kedua Bapak Ibu, siapakah orang yang di sekolah atau organisasi yang pernah menjalankan kegiatan kebudayaan literasi? Ya, ini bisa nanti yang pertama jawaban kita adalah saya sudah di lapangan Bapak Ibu untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data budaya positif yang sudah berkembang mengangkat di masyarakat. Oke, ini. Kemudian dari mimpi Bapak Ibu, saya membuat pertanyaan bahwa apakah kebiasaan baru yang saya jalankan terjadi ketika anak-anak sudah mempunyai budaya membaca? Terus kemudian bagaimana perasaan saya ketika situasi budaya itu tercapai? Terus kemudian saya mengambil sebuah tindakan bahwa membuat gambaran dan narasi tentang kegiatan literasi yang biasa meningkatkan budaya baca anak. Memajang narasi tersebut di tempat-tempat saya bisa saya baca dan mudah untuk meningkatkan mimpi saya tersebut. Mendeskripsikan kondisi siswa yang telah memiliki budaya membaca. Lanjutnya itu. Kemudian saya akan menjabarkan sebuah rencana Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah apa langkah pertama yang saya lakukan untuk mengembangkan kegiatan literasi yang dapat meningkatkan budaya membaca anak. Jadi tindakan saya adalah mengagendakan sosialisasi kepada seluruh warga dan murid terkait dengan kegiatan literasi untuk meningkatkan budaya membaca. Saya sebagai guru akan selalu memberikan meningkatkan potensi diri saya Bapak Ibu, yaitu saya sering mengadakan workshop ataupun pelatihan tentang bagaimana budaya literasi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tinjau kembali Bapak Ibu, apakah visi yang sudah berpegang pada murid dari saya tadi itu kita bisa tinjau. Terus kemudian program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri dari segala sisi. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya telah memberikan jabaran visi saya dan saya ingin Bapak Ibu juga menjabarkan visi sesuai dengan ini Bapak Ibu. Bagja ini, ya. Karena di dalam visi Bagja ini nanti Bapak Ibu akan menemukan bagaimana kita ke depannya, yaitu buat sebuah pertanyaan, terus kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Nanti akan saya bagikan kertas stick juga Bapak Ibu untuk mewujudkan visi Bapak Ibu semuanya yang sudah terwujudkan dalam visi ini. Nanti bisa buat jabarkan dalam visi yang lebih kompleks. Mohon izin Bapak, bagikan sedikit. Isi pribadi matematika fungsinya. Ini tahu Pak. Sampai 10 tahun
Bapak Ibu, nanti visi itu akan saya tuliskan dalam sebuah ini paparan nanti supaya nanti Bapak Kepala Sekolah bisa mengambil menentukan visi besar dari sekolah kita, yaitu dengan menggunakan Babjai Bapak Ibu. Oke. Karena untuk mungkin di buku 4 ya, di buku 4 itu kan ada visi sekolah yang harus dilaksanakan ya. Di buku 4 itu buku sebuah panduan atau dasar dari sebuah kurikulum. Di buku 4 itu nanti menentukan visi seperti inilah Bapak Ibu yang akan kita ambil untuk mewujudkan impian sekolah kita mau dibawa kemana. Mungkin itu saja Bapak Ibu, saya akan mengambil visinya, nanti kita akan buka sesi tanya jawab kepada beliau yang ada di depan, yaitu langsung dari Bapak Dr. Alfian Ahmad sebagai BPDP Balai Besar Guru Penggerak di Jawa Timur yang akan memberikan sebuah pandangan atau memberikan sebuah masukan bahwa bagaimana kita sebagai untuk menentukan sebuah visi yang ada di sekolah. Dan saya terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Imam Baduri yang sudah memaparkan visi-visi baik visi-visi sekolah maupun juga visi-visi pribadi. Ada sebuah tanda tanya dalam pikiran saya terkait dengan visi-visi. Tadi mungkin dari Bapak Imam Baduri perlu Pak menyampaikan bahwa apakah dari visi-visi sekolah itu sudah selaras dengan kondisi sekarang, dengan cita-cita Bapak Ibu guru maupun juga anak. Apakah visi-visi sekolah itu sudah berpihak pada murid? Jika sudah berpihak, lakukan identifikasi programnya bagaimana. Kemudian apabila belum berpihak, ya lakukan perubahan. Kemudian programnya juga bagaimana. Karena sekarang ini adalah kita sebagai guru harus melakukan pembelajaran pendidikan itu berpihak kepada murid. Kalau dulu itu masih guru, sekarang segala sesuatunya adalah pada murid. Jadi terkait dengan hal ini Bapak Ibu, saya kepada di lembaga saya kadang juga tanya, ini sebagai lembaga saja sudah kadang itu tak tanyai, Bu, visi sekolah yang awake dhewe iki apa? Kadang niku yo mboten apa. Tapi lek kula yakin nek wonten SMP kok mboten iki. Sebab dari sami sebagian. Padahal itu visi itu adalah kata kunci yang menentukan arah kemana kita menuju. Jadi saya kira kalau di SD saya kok Bapak Ibu guru ini nggak hafal visi-visi ini. Jadi itu dan itu pun tidak satu lembaga. Saya pindah mutasi ke sekolah lain juga gitu dulu.
visi sekolah ini apa toh, ngoten iki mboten apa iki. Mboten sebentar. Nah, maka paradigma lama seperti itu Bapak Ibu guru di dalam program Guru Penggerak ini dan Merdeka Belajar. Sekarang kan apa itu kurikulumnya kurikulum merdeka. Jadi kita harus berpihak kepada murid untuk membuat visi misi seperti yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Raden kemarin. Kita yang tanya kepada murid intinya seperti Saatnya jam ke-8 dimulai. kita tanyai murid, Time to begin. kita tanyai wali murid dan juga warga sekolah yang lain. Maunya bagaimana? Jadi dari situ kita akan tahu dan nanti kalau sudah kita buat visi misi sekolah dengan cara, tadi salah satu cara ya, dengan bagja itu salah satu cara Bapak Ibu untuk membuat visi misi, tapi kita berpedoman itu kita mencari tahu kepada murid dan juga warga sekolah yang lain. Jadi warga sekolah termasuk dari wali murid juga Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Jadi agar visi misi sekolah kita nanti berpihak kepada murid. Itu yang perlu saya tekankan Pak Imam Baidowi untuk mengetahui apakah visi misi sekolah kita itu sudah berpihak kepada murid dan nanti di breakdown kepada visi misi dari Bapak Ibu gurunya sendiri itu juga harus berpihak kepada murid dan untuk lebih diperbalaki nanti mohon dari Bapak Pangdam untuk menyampaikannya. Dan saya tidak akhiri, mohon maaf bila ada salah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat mahasiswa Gus dan Bapak Ibu semuanya, pendidik yang saya paling hanya menyampaikan di pabrik saja karena di sini saya sebetulnya hanya tukang foto. Saya hanya tukang foto untuk menunjukkan apakah pendampingan individu yang dilakukan oleh Pak Agus mendampingi Pak Imam ini sesuai dengan harapan di program pendidikan. Nampaknya hari ini apa yang menjadi proses pendampingan individu sudah dilaksanakan oleh Pak Agus dan juga Pak Imam, kemudian difasilitasi oleh Bapak baik itu Pak Kepala Sekolah maupun dari Bapak Ibu. Ini menjadi konkret nyata. Jadi kalau saya sebetulnya sederhana saja sedikit. Jadi tidak perlu menggunakan instrumen yang jelimet-jelimet. Apakah di kegiatan ini Bapak Ibu merasa ada sesuatu hal yang baru terkait dengan program pendidikan? Kalau saya bertanya, selama kemarin di kegiatan-kegiatan pelatihan itu ada nggak yang model kayak gitu? Ada nggak ketika guru-guru Bapak Ibu, mohon maaf, ketika Bapak Ibu melakukan pelatihan dan lain sebagainya, Bapak Ibu diminta untuk menyampaikan ide Bapak Ibu ke teman guru yang lain apa tidak? Ya. Belum. Ini Bapak Ibu yang membedakan. Yang membedakan antara program pendidikan guru penggerak dan yang sebelumnya pendidikan. Kita lihat Bapak Ibu guru pembelajar ya, pada saat Pak Anies ya. Nah, kemudian beralih lagi menjadi guru PKB.
Kemudian ganti lagi kebijakan lagi PKP, berbasis zonasi begitu. Sekarang ganti lagi guru penggerak. Sekarang saya boleh bergerak, penggerak, sekolah penggerak. Pokoknya seolah-olah yang tidak bergerak itu diam dan mati suri. Kan seperti itu. Sekarang zamannya saya ini kabel itu penggerak. Paling itu proyek. Kalau memang kita kaitkan secara politis, Bapak Ibu, kita melakukan hanya mengikuti menu yang disiapkan. Kita hanya tinggal ikut saja. Kita tinggal ikut karena pada BPBD pun tidak memiliki kewenangan untuk cawe-cawe terkait dengan kebijakan. Apalagi kita yang ada di lapangan. Akhirnya kan, wis ganti menteri, ganti kebijakan, wis hal yang lumrah. Sehingga wis saya ini guru penggerak, ya wis itu guru penggerak. Yang tidak, ya wis nanti masalah program yang itu mesti kalau mana kan seperti itu pertanyaannya. Ya, Bapak Ibu semuanya, saya di sini melihat memang di lapangan yang terjadi adalah saya program konferensi di kelurahan Moyopo dan episode ini saya tulis nanti episode 23 lebih. Tersanjung paling episode ini sampai 7 ya Bu ya. Ini Pak Mas Menteri itu episode ini sampai 23 lebih. Bu kalau episode ya ngomong nanti lupa. Guru penggerak ini episode berapa itu ya sampai lupa. Karena apa? Disusul dengan episode. Nah, guru penggerak ini di episode tadi tujuannya apa sih? Tujuannya Bapak Ibu tadi Pak Imam menyampaikan saya lupa. Mohon maaf, saya minta saya lupa. Tapi yang dibidik pemerintah bukan seperti ini. Yang dibidik kementerian bukan seperti ini. Pak Imam guru baru, oke versi kita. Tetapi versi kementerian ini baru dulu. Pola pikirnya dibalik. Saya guru baru Pak, ini baru dulu. Karena apa? Ya, seperti itu. Yang diharapkan dari kementerian menggunakan program pendidikan guru penggerak, endingnya itu kalau kita lihat di Permendikbudristek nomor 16 kalau tidak salah ya, Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021, kemudian juga ada program pendidikan guru penggerak Permendikbudristek nomor 20 tahun 2022 di situ itu diproyeksikan yang pertama menjadi kepala sekolah, yang kedua menjadi pengawas sekolah. Nek orang belum jadi kepala sekolah apa-apa, nek orang belum jadi pengawas sekolah ya apa-apa. Akan diproyeksikan yang ketiga adalah menjadi teman belajar bagi rekan. Jadi opsinya ada tiga. Pak Imam pun kalau nanti tidak menjadi kepala sekolah ya tidak apa-apa. Karena orientasi menjadi program pendidikan guru penggerak ini, oke, regulasinya di situ disebutkan akan menjadi kepala sekolah. Wah iya Pak Imam, orang yang pasti berpikir, Pak Imam mesti malah ini Pak ini kepala sekolah. Gak selalu seperti itu. Gak melulu yang menjadi guru penggerak itu menjadi kepala sekolah. Karena itu proyeksi yang pertama menjadi kepala sekolah. Nek orang belum yo kepala pengawas sekolah, nek orang yang jadi guru biasa itu apa? Sehingga nanti paradigma yang berkembang ini akan membuat pola yang baru bahwa bagaimana kepemimpinan di satuan pendidikan akan bermuara pemimpinan pembelajar. Sehingga Pak Imam ini ibaratnya sudah di bawah jabatan dan hubungan selama 6 bulan beliau, apalagi di sini di kamar 2 bulan. Wah, saya mau bayangkan kalau saya 2 bulan orang ngerti di luar, di wetan di luar, siapa, gerakan apa, bagaimana, kemudian harus diminta untuk membuat prakarsa perubahan. Ini saya membayangkan kalau saya jadi Pak Imam, itu mesti tercapai itu. Aku sesuai dari mana? Sedangkan aku belum kenal siapa gerakan dirinya dan beliaunya bagaimana. Tapi aku memang harus dipaksa untuk membuat perubahan karena saya sedang mengikuti program pendidikan guru.
Maka dari itu Bapak Ibu, ayo sama-sama kasih Pak Imam sendirian, ya nggak ada tempat. Kecuali kalau di sini ada guru penggerak lain. Ada? Siapa? Iya, bukan akan menjadi fasilitator kan? Ada. Bu Ana ini dan Pak Imam ini aset kita. Kementerian Bapak Ibu menyelenggarakan pendidikan ini nanti setelah 6 bulan akan diberikan kembali kepada pemerintah daerah. Ibaratnya daftar. Kalau dulu untuk menjadi kepala sekolah, mohon maaf, mungkin bisa jadi rekomendasi. Ada rekomendasi atasannya lagi, ada rekomendasinya siapa lagi. Ya itu yang akan dikirim ke sana. Kemudian diseleksi. Ternyata setelah diseleksi di situ harus melakukan kegiatan terkait dengan diklat yang mempelajari modul selama 10 hari, 15 hari. Diklatnya sekarang diubah lagi menjadi in-on-in. Nah, untuk pendidikan guru penggerak ini memang ada perubahan sistem. Siapa saja yang mau silakan daftar, dibuka pintu selebar-lebarnya. Nanti akan diseleksi. Setelah diseleksi nanti akan didampingi. Salah satunya dengan pengajar praktek. Nah, apakah nanti akan ada perubahan? Ya Allah. Karena apa? Kementerian itu hanya memberikan fasilitas saja. Yang nanti akan menikmatinya itu dikembalikan lagi kepada sekolah. Nah, terkait dengan program pendidikan guru penggerak ini, Pak Imam dan teman-teman yang sedang mengikuti program, kita bantu. Kalau misalnya apa yang kami butuhkan, Pak Imam, saya mau memerlukan diskusi seperti ini. Ayo kita bantu. Kalau pun sangat sore, aku raiso bantu Pak Imam, aku mau iso bantu Bu Ayus. Aku iso membantu Bu, aku akan dari jauh. Yo wis saja. Nek wis aku raiso apa-apa, yo coba. Gitu ya. Ya, artinya apa? Biarkan berproses. Beliau berproses dengan dirinya sendiri dan berproses dengan program. Nah, terkait dengan kedatangan kami dari BPBP ke sini, sebetulnya ini adalah paradigma baru. Dulu PGI Suara itu hanya di kelas-kelas, sekarang berubah. PGI Suara itu jadi foto, lebih keren. CDP, kami yang mendatangi langsung CDP. CDP-nya didatangi, butuhnya apa, dukungan apa yang harusnya Anda inginkan, kami yang berada. Karena polanya sekarang sudah berubah. Kementerian sekarang Bapak Ibu melihat media Suara sudah tidak lagi di mimbar-mimbar akademik. Media Suara datang ke sekolahan, belanja masalah, kemudian masalah apa digodok lagi. Sekarang polanya seperti itu. Dulu yang namanya Bapak Ibu ikut pelatihan, mungkin yang dibutuhkan hanya LK, namun harus ikut sertifikat. Sekarang juga polanya untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak ini harus 300 jam lebih, dan dilakukan dengan cara pembelajaran di darat, pembelajaran di udara, dengan didampingi oleh fasilitator, didampingi pengajar praktek dan lain sebagainya, dan dimonitori. Nah, sekarang polanya adalah 70% belajar di sekolah masing-masing, 20% belajar dengan pendamping, dan 10% belajar dengan fasilitator maupun instruktur. Nah, guru penggerak ini belajar 70%-nya ini dengan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, ketika Pak Imam dan teman-teman mengikuti program pendidikan guru penggerak, mari jangan kita berpikir sekarang. Kalau kita berpikir sekarang, guru ngopo-ngopo bisa mendaki Pak Pai ini, terus ada pegawai visi. Enggak bahaya tak? Ini akan diproyeksikan Pak Imam dan teman-teman yang sekarang mengikuti program pendidikan kita dikenalkan bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Karena apa? Sudah terlalu banyak Bapak Ibu pemimpin yang tidak punya visi misi. Bahkan Bapak Ibu mohon maaf, ketika kepala sekolah datang disuruh membuat KOSP saja, mendokumentasikan visi misi, kopi paste dari guru. Ternyata setelah ditumpuk di legalitasnya di dinas, di situ misalnya
SDX Trenggalek di situ visi misinya membentuk siswa yang mencintai gaya kemaritiman, padahal karena di YouTube, di Google orangnya kuwi difoto Mas. Nah sekarang akan dirubah. Kalau ingin menjadi pemimpin harus punya visi misi. Nah orang punya visi misi apa bedanya dengan orang yang dipimpin? Sehingga sekarang Pak Imam itu mempresentasikan polanya sekarang mikir MIKIN. Sekarang kita masalahnya apa? Masalahnya mungkin kepemimpinan yang dulu, mohon maaf, saya lagi karena diminta untuk membuat visi misi dan sebagainya mungkin kesusahan. Masalahnya ini. Kemudian identifikasi MI, identifikasi kebutuhannya apa? Identifikasi visi-visinya. Ingin dibawa kemana sekolah ini? Kemudian komunikasikan. Nah sekarang ini sedang dikomunikasikan. Ide besarnya Pak Imam itu sudah dikomunikasikan. Mikir MIK, kemudian I-nya implementasikan. Nanti Pak Imam akan mengimplementasikan, kemudian refleksi. Sehingga polanya nanti akan diidentifikasi, kemudian dikomunikasikan, kemudian diimplementasikan, refleksi. Nah, terkait dengan visi misi nanti Pak Imam sendiri yang akan mengeksekusi. Nah, Bapak Ibu diminta untuk hadir di sini dalam rangka ini pola pelatihan pendidikan guru pembina yang memang secara regulasi politis ganti menteri, ganti kebijakan, ganti program, tetapi Bapak Ibu ada filosofi mendasar dari program pendidikan guru pembina. Kalau guru yang dididik adalah belum. C1 sampai C6 yang dididik itu adalah bagaimana pemahamannya, bagaimana sampai C4 penetapan analisis sampai C6 yang aplikasi. Sekarang kementerian ternyata ada Maslow ada Maslow yang harus difondasikan terlebih dahulu sebelum kita membangun nyaman dulu. Kalau anak-anak kita belajar nyaman, belajar dengan dimaksud dengan well-being-nya itu muncul, maka belum akan mengikuti. Tapi kalau yang dibahas hanya C1, C2, C3, C4, C5, C6, tetapi di kelas itu anak masih lapar, ngantuk, kebutuhan rasa amannya itu belum dapat, dibully kalau koncone, intimidasi, bahkan di situ juga ada kendala-kendala psikologis yang tidak terpotret, ibaratnya gunung es yang ada di bawah dan tidak bisa diobati, ibarat pisau itu tidak terus lagi seakan-akan, maka salah hanya sekedar salah saja. Sehingga di program pendidikan guru penggerak ini memang orientasinya bukan akademis. Orientasinya di pendidikan guru penggerak ini bagaimana mengubah paradigma, memunculkan pembelajaran dan kepemimpinan yang berpusat pada murid. Itu saya kira dilakoni ini murid dan murid. Seolah-olah guru itu tidak murid. Nah, ini bahasa saja. Ini bahasa saja. Kamu tentu Pak. Ini bahasa saja. Dan yang akan dibidik adalah di program pendidikan guru penggerak bagaimana prakarsa perubahan. Bukan seberapa banyak materi pelatihan yang kita dapatkan. Di kementerian sekarang sudah sadar betul, bukan seberapa banyak modul yang dipelajari di pelatihan, tetapi seberapa besar kontribusi dari pemahaman materi yang diterapkan langsung dan diaplikasi. Mungkin sekarang Pak Imam ini sedang berdarah-darah, tapi nggak apa-apa. Betul-betul, karena Pak Imam sedang berproses. Ada 10 modul yang harus dipelajari Pak Imam. Sekarang baru modul 1.3. Masih ada modul 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, benar ya benar.
Ya mecet. Karena selama 6 bulan Pak Imam akan belajar 10 modul. Dan 10 modul itu ibaratnya itu vaksin, Pak. Vaksin, untuk beliau diharapkan menjadi transformator. Beliau diharapkan menjadi guru yang berbeda dengan guru sebelum mengikuti pelatihan. Sebelum mengikuti pelatihan Pak Imam seperti apa, nanti Bapak Ibu 6 bulan kita potret. Setelah mengikuti pelatihan, apa yang akan terjadi? Kalau tambah buta ya orang ini Pak. Nah, ini. Nah, kok ya Allah ribet amat juga di kegiatan kita sadar di kementerian. Orang yang sibuk naik dinai kerjaan pasti rampung. Tapi orang yang tidak sibuk dinai satu pekerjaan bingung apa. Kami yakin dengan Pak Imam. Karena apa? Orang yang sibuk dinai kegiatan bermacam-macam dia bisa mengelola waktunya. Dia bisa mengelola terkait dengan emosinya. Tetapi orang tahu sih, Bapak Ibu mohon maaf, teman-teman yang sampai sekarang itu belum mendapatkan pekerjaan, sing biasanya banyak tidur dan lain sebagainya. Dinai kesibukan kalau kan bingung, aku mulai dari mana, desa di tapi kalau misalnya realisasi yang bagus, iki rampung, dia bisa segera iki rampung. Karena dia sudah biasa melakukan sehingga sekarang itu digodok Pak Imam itu selama 6 bulan dia harus urusi keluarganya, dia harus urusi kelasnya, dia harus urusi pendidikannya sekarang, dan dia harus mengurusi kegiatan-kegiatan yang lain. Mampu tidak ya? Kalau saya pasti berpikir sangat mampu, sangat. Karena orang hebat pasti akan diterpa dan juga kondisi. Kita tidak usah memanfaatkan sekarang. Ini Bapak Ibu satu menit lagi bahwa pendidikan guru penggerak ini memang sekarang sedang digadang-gadang untuk menjawab kebutuhan. Kalau Bapak Ibu lihat literasi karakter kita itu memang ketinggalan jauh. Ojo literasi tingkat kebahagiaan manusia Indonesia saja itu berada nomor 74, masih kalah dibandingkan dengan Kamboja dan Vietnam, bahkan masih kalah dibandingkan dengan teman-teman yang ada di Timur Tengah. Sing biasanya perang saudara aja tingkat kebahagiaan mereka itu 46, Indonesia 70. Tingkat kebahagiaan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kebahagiaan adalah senyum yang konon Bapak Ibu kita terkenal dengan orang Timur yang ramah senyum. Ternyata disurvei oleh internasional ini apa dengan 74. Muncul literasi. Makanya Timur Tengah berani berdosen. Nanti Bapak Ibu lihat konfirmasi Indonesia kadang seperti itu. Literasi kita, jalan, tapi jalan di tempat. Sementara di luar negeri itu sudah akselerasi. Dibutuhkan apa Pak? Dibutuhkan Ayo Indonesia mimpi dengan cara apa? Lombakannya seperti apa? Transformasi apa? Kepemimpinan yang seperti apa? Ya, pembelajaran orientasinya. Ya, bagaimana caranya? Salah satunya melalui program pendidikan. Ngomong Bapak Ibu, hebat apa tidaknya seseorang itu yang penting tergantung dari pemimpin. Kalau kami percaya Pak Magen ini pemimpin yang sudah terbukti terangkan dan teruji. Karena dari awal tadi saya bercerita dengan Pak Magen, ternyata sudah 5 sekolahan yang Pak Magen mendapatkan dan itu pun dengan karakteristik yang berbeda. Nah, terus kemudian kita bercerita di sini gimana Pak? Di sini itu sekolahnya negeri bagus secara sumber daya, secara sumber dana dan sumber-sumber yang lain itu mumpuni. Nah, yang terjadi bagaimana? Akhirnya terlalu banyak di PLT.
Iki urung rampung PKP mana? Iki urung rampung PKP mana? Ibaratnya mau membangun bongkar lagi, mau membangun bongkar lagi, terus. Ya semoga ini Pak Imam berumur panjang di sini. Monggo Pak, mungkin bisa sampai selesai periodenya Pak Imam di sini terus karena mungkin kerasan juga di sini. Nah, ketika pemimpin yang punya visi misi, pemimpin yang ngerti tujuannya ini yo kalah, terus dia caranya yo orang ngerti pikir dewe, itu dia punya visi, tetapi tidak punya misi sama juga misi. Wong sing duwe visi tapi ora duwe misi padha karo mimpi. Arep kepengin malah ngerti tujuane malah tapi piye carane ora ngerti. Orang yang punya misi tetapi tidak punya visi besar itu yang akan konfrontasi. Aku duwe misi, iki duwe misi, iki duwe tidak ada misi besar. Misi besar yang menaungi apa? Misi misi B, misi C berjalan sendiri ada konflik dan terjadi konfrontasi. Yang diharapkan adalah misi satu paket dengan misi yang nanti akan bertransformasi. Semoga di program pendidikan guru penggerak ini harapan kita tidak muluk-muluk. Pak Imam orang usah dibebani hal yang terjadi, dibebani sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak. Ngerti apa setelah mengikuti program pendidikan perubahan itu saja dari hal terkecil dari kelasnya Pak Imam. Oke Pak Imam, kita tanda tangan. Oke kita tanda tangan Pak Imam, kita tanda tangan Pak Imam. Jangan harus buktikan kepada teman-teman, harus buktikan kepada Bapak Imin menjadi guru penggerak itu harus tergerak, bergerak, menggerakkan yang terakhir itu berdampak. Nek orang dampak ini orang betul kalau untuk untuk itu orang rupane tapi orang dampak. Lah Pak Imam iki orang rupane orang dampak orang. Nek orang dampak kalah karo untuk. Ini barang teman. Saya kena ngomong kelas-kelas seperti ini Pak. Enggak apa-apa. Sehingga Pak Imam sekarang sedang berproses selama 6 bulan. Jangan dilihat dulu hasilnya seperti apa. Nanti setelah 6 bulan ada dampaknya. Dan dampak ini yang akan kita berikan. Itu saja Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kedatangan saya di sini justru menyita waktu istirahat Bapak Ibu yang harusnya Bapak Ibu bisa bersantai ria, bisa berguyon-guyon ria. Dengan datangnya saya di sini justru menyita waktu istirahat Bapak Ibu, justru menyita waktu isoman Bapak Ibu. Justru saya sebagai tamu yang tidak baik hati karena tamu yang merepotkan tuan rumahnya, yang memang sebetulnya tuan rumah pun lagi repot, ditambahi tamu ini tambah repot lagi. Semoga Bapak Ibu bisa memaafkan saya. Saya berharap kedatangan saya di sini tidak bermaksud merepotkan, tapi saya hanya memotret saja. Ternyata kondisinya seperti ini. Pak Imam sudah melaksanakan kegiatan pendampingan individu berjalan lancar dan tidak ada kendala apa-apa. Harapannya kalau ada kendala nanti akan kita eskalasikan di tingkat BPKP. BPKP orang iso mutuske di tingkat nasional. Tingkat nasional orang iso mutuske tingkat menteri. Menteri orang iso ya wis. Kita diminta untuk turun, diminta untuk belajar masalah. Masalah apa? Biarkan kalau masalah itu tidak selesai dengan di sekolahnya akan kita eskalasi. Wonten saja dari saya, Bapak Ibu. Semoga suatu saat kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik. Kalau sekarang ini Pak Imam yang menjadi guru penggerak, semoga saya boleh datang ke sini lagi dengan situasi yang berbeda. Pak Imam sudah menjadi kepala sekolah atau pengajar praktek atau sudah teman-teman yang lain berbeda-beda. Itu saja Bapak Ibu semuanya. Saya tutup apa yang saya sampaikan dengan pantun air bah menghanyutkan mari berubah untuk kemajuan air beriak perahu laju kita bergerak SMP Durenari maju hidup sendirian tanpa kekasih cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Terima kasih Pak Dr. Farida, Pak Gus,